Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Di video kali ini kita akan menjelajahi 7 panglima perang yang terkenal dalam Islam, mulai dari keberanian di medan perang hingga pengaruh mereka dalam memperluas wilayah Islam. Lantas siapa saja mereka? Khalid bin Walid radhiyallahu an. Panglima hebat yang tercatat dalam sejarah Islam pertama adalah Khalid bin Walid radhiyallahu an. Beliau merupakan salah satu panglima perang pada masa Khalifah Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu an. Panglima gagah berani satu ini awalnya memang memusuhi Rasulullah dan para sahabat, tapi atas hidayah dari Allah, beliau bergabung dengan pasukan Muslim. Khalid bin Walid dikenal sebagai sosok yang tidak pernah kalah di medan pertempuran. Maka dari itu beliau dijuluki Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Panglima perang hebat berikutnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau menjadi orang pertama yang ahli pemanah terhebat dalam sejarah Islam. Sa'ad merupakan seorang yang pemberani dalam memimpin pasukannya berperang melawan tentara Persia. Beliau dan pasukannya mampu menaklukkan kerajaan Persia dalam peperangan di Qadisiyah. Amr bin Ash radhiyallahu an. Nama panjangnya Amr bin Ash bin Wa'il bin Hisham bin Said bin Sam al-Qurashi as-Sahmi. Beliau awalnya memusuhi Islam, tapi hidayah datang kepadanya sehingga menjadi bagian dari kekuatan Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Amr bin Ash radhiyallahu an memeluk agama Islam bersama dua sahabatnya, Khalid bin Walid radhiyallahu an dan Utsman bin Talha radhiyallahu an. Amr bin Ash mampu menaklukkan kota Mesir, dan ia pun ditunjuk sebagai gubernur Mesir oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an adalah golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau juga sebagai pemimpinnya para pemimpin. Beliau menjadi salah satu kandidat khalifah sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW. Beliau diangkat menjadi panglima perang pasukan kaum muslimin melawan kerajaan Romawi. Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum meninggal pernah berkata bahwa seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an masih hidup, maka akan menggantikan khalifahku. Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu an. Pada masa Khalifah Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu an, sebuah pasukan besar dikirim ke Syria atau Syam untuk memerangi pasukan Romawi. Setelah pasukan siap diberangkatkan, ternyata ada usulan agar Khalid bin Said radhiyallahu an diganti. Dan Abu Bakar radhiyallahu an datang secara langsung menemui Khalid bin Said radhiyallahu an untuk meminta maaf dan memintanya bergabung sebagai prajurit biasa pada kelompok pasukan yang disukainya. Maka dengan lapang dada, Khalid bin Said radhiyallahu an berkata, "Demi Allah, tidaklah saya gembira dengan pengangkatan Anda, dan tidak juga bersedih dengan pemberhentian Anda. Anak pamanku, yakni Amr bin Ash, aku sukai karena ia masih kerabatku, tetapi Syurahbil radhiyallahu an kucintai karena agamanya." Akhirnya Khalid bin Said bergabung dengan pasukan yang dipimpin Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu an. Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi, nama yang masyhur di kalangan kaum muslimin saat pembebasan Palestina dari kaum Nasrani. Salahuddin al-Ayyubi termasuk pejuang muslim Kurdi dari Turki dalam peperangan salib. Beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang mengerti akan Islam dan pernah diangkat sebagai menteri Mesir. Setelah kemenangan perang salib, ia tetap membiarkan hidup kaum Nasrani yang tersisa dan melarang adanya pembantaian terhadap kaum minoritas.
Muhammad Al-Fatih Mehmed. Muhammad Al-Fatih atau Sang Penakluk merupakan julukan yang selalu melekat padanya karena mampu menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang berkuasa selama 11 abad. Muhammad Al-Fatih juga dikenal dengan nama Sultan Mehmed. Pada penaklukan kota Konstantinopel tersebut merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Saat itu, Sultan Mehmed mengerahkan lebih dari 4 juta pasukan untuk menyerang benteng Bizantium dengan pertahanan kuatnya. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 867 Hijriah bertepatan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Mehmed berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sang Penakluk. Itulah beberapa panglima perang yang terkenal dalam Islam. Semoga dapat memberi tambahan ilmu, informasi, dan mungkin juga sedikit menginspirasi kepada sahabat beriman. Jangan lupa untuk tetap mengikuti saluran YouTube kami dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video baru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.